ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk mendengarkan dan sama-sama untuk tawassul bil haq, sama-sama untuk kita mendapatkan siraman rohani. Dan alhamdulillah kita hari ini sedang berada di tanggal 8 bulan Zulhijjah, dan besok insyaallah kita akan memasuki tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini tema kita khusus tentang jadwal pribadi dan keluarga di hari Arafah. Ini menjadi sangat istimewa karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada suatu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka melebihi hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lalu Allah berfirman apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa hari paling banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka adalah hari Arafah. Hadirin hadirat rahimakumullah, keutamaan ini sangat luar biasa. Allah banggakan terutama orang-orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, yang datang dari berbagai penjuru, lalu mereka menundukkan diri, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sangat banggakan mereka, sehingga hari itu menjadi hari yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan banyak manusia dari api neraka. Hadirin hadir rahimakumullah, kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengistimewakan waktu dan tempat tertentu. Allah memilih dan mengistimewakan waktu dan tempat tertentu. Artinya ada amal yang sama di waktu dan tempat yang istimewa menjadi istimewa. Jadi sebenarnya waktu amal-amal itu di hari-hari biasa kita lakukan juga. Tapi ketika kita melakukannya
di hari-hari istimewa dan tempat istimewa, amal itu menjadi istimewa. Nah, inilah yang terjadi pada hari Arafah besok itu. Orang yang melaksanakan ibadah haji dapat 2 keistimewaan. Yang pertama, hari istimewa tanggal 9 itu. Yang kedua, tempat istimewa di Arafahnya. Maka mereka mendapatkan 2 keistimewaan. Tapi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah di padang Arafah pun mendapatkan keistimewaan zaman, mendapatkan keistimewaan waktu, sehingga hari itu juga kita berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah dan pembebasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api neraka. Nah, ini yang perlu untuk menjadi renungan kita bersama pada sore hari ini, ya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui agenda-agenda penting yang harus kita isi di hari istimewa itu, sehingga kita mendapatkan keistimewaan keesokan harinya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita membicara tentang keutamaan hari Arafah, dia masuk juga dalam kategori amalan umum. Amal apa saja yang seharusnya kita lakukan di hari Arafah. Ada amalan umum yang disebutkan oleh Rasulullah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, tentang ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada satu hari pun yang amal soleh itu lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, jihad juga nggak bisa menandinginya wahai Rasul? Kata Rasul, jihad aja nggak bisa menandinginya. Ya, jadi kecuali ada orang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, nggak kembali sama sekali. Itu baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama. Dan hari Arafah ini masuk menjadi salah satu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, untuk mengisi hari-hari utama ini, insyaallah kita akan mulai, ya, masuk malam ini sudah malam ke-9. Tapi kalau harinya tentunya kita mulai besok hari. Nah, agenda-agenda apa saja yang perlu untuk kita lakukan di hari-hari di keesokan hari ini, di hari Arafah? Yang pertama, kita sahur untuk puasa hari Arafah. Ya, kita melaksanakan sahur untuk puasa di hari Arafah. Karena ya, puasa Arafah ini adalah sangat utama, ya. Karena puasa Arafah ini adalah sangat utama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa Arafah ini yukaffiru as-sana allati qablahu wa yukaffiru was-sanata allati ba'dahu, akan menghapuskan dosa, ya, pada tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Maksud dosa di tahun yang lalu jelas, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di tahun yang lalu insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan kita beramal. Nah, para ulama secara umum mengatakan bahwa ini maksud dengan menghapuskan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, meskipun kita juga berharap mudah-mudahan dosa-dosa
besar yang dilakukan oleh manusia juga mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dosa yang akan datang artinya adalah Allah akan jaga manusia yang melaksanakan puasa Arafah itu sehingga dia tidak terlalu senang melakukan dosa. Jadi itu maksudnya Allah jaga sehingga mereka itu menjadi orang yang senang melakukan ketaatan, kemudian tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, untuk puasa Arafah kita mulai dengan sahur terlebih dahulu karena Rasulullah menyatakan bahwa sahur itu adalah barokah, maka kita manfaatkan. Meskipun kita kuat ya, mungkin kita kuat untuk tidak sahur gitu ya, tapi sunnahnya adalah sahur. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa tasahharu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, karena dia ada keberkahan maka kita nggak boleh melewatkan keberkahan itu untuk kita melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah yang akan insya Allah membebaskan kita, menghapuskan dosa kita, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini adalah sebuah keistimewaan luar biasa. Kita nggak tahu ya selama 1 tahun itu perbuatan kita seperti apa. Ada kesempatan 1 hari, perbuatannya juga cuma 1 hari amalannya, yaitu Arafah, kita bisa mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengampunan. Nah, ini agenda 1 dan agenda 2 adalah pertama kita melaksanakan sahur, kemudian selanjutnya kita melaksanakan puasa di hari Arafah. Ya. Nah, ini agenda penting untuk kita laksanakan. Kemudian selanjutnya di waktu sahur juga ada agenda penting yang perlu untuk kita tidak lewatkan. Jangan sekedar kita hanya sahur, habis sahur kemudian tidur lagi. Ada waktu di saat itu adalah untuk banyak istighfar ya di waktu sahur itu. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di pertengahan malam sampai nanti masuk waktu fajar, itu Allah tawarkan ya. Allah tawarkan, siapa yang mau minta aku akan kasih. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, siapa yang minta aku akan kasih. Hal min da'in fa'astajiba lahu, barang siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih, kemudian siapa yang taubat aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, kemudian siapa yang meminta ampun istighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatlu'a al-fajr, sampai terbit fajar. Nah, ini waktu kesempatan kita untuk istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat penting. Kemudian agenda lain juga yang penting untuk kita isi adalah menunggu sholat. Menunggu sholat. Maksudnya adalah kita agak awalkan berangkat ke masjid di hari istimewa besok ini, ya, di hari istimewa. Mau sholat apa ya, sholat subuh pertama, zuhur juga, kemudian asar, itu kita manfaatkan waktu-waktu sebentar untuk menunggu waktu sholat. Ini ada keistimewaannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu
la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Seseorang senantiasa ditulis dalam keadaan sholat selama sholat itu mengurung dia, membuat dia terhalang untuk pulang ke keluarganya. Nggak ada yang menghalangi untuk pulang ke keluarganya kecuali karena dia menunggu sholat. Sepanjang dia menunggu sholat, maka dia ditulis melaksanakan ibadah sholat. Nah, sepanjang tidak batal, kata Rasulullah, sepanjang tidak batal, sepanjang tidak mengganggu orang dengan cerita-cerita yang riba, namimah, itu insya Allah dia ditulis seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, kita manfaatkan hari istimewa besok itu untuk agak sedikit kita kasih space waktu gitu ya, waktu kita untuk menunggu sholat, karena selama kita menunggu sholat kita ditulis sebagai melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di subuh harinya setelah sholat subuh, ya, bersabar sedikit kita berzikir sampai syuruk, ya, sampai syuruk. Lalu di saat syuruk terbit matahari tunggu dulu 15 sampai 20 menit, habis itu sholat 2 rakaat, ya. Habis itu sholat 2 rakaat. Nah, sholat sunnah syuruk ini ada sebuah hadis yang menggambarkan tentang keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Lalu summa, ada jeda sedikit, tunggu waktu sampai 15 sampai 20 menit. Dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Nah, ini luar biasa. Jadi amalan yang sangat luar biasa yang kita manfaatkan, nunggu paling 1 jam lah ya. Habis sholat subuh kita tunggu dengan zikir, dengan kita baca Quran dan sebagainya. Kita sholat syuruk, pahalanya luar biasa kita dapatkan. Kemudian kita juga sangat dianjurkan untuk baca Al-Quran, ya, untuk baca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran kaidahnya adalah tetap ketika kita lakukan di hari yang biasa, pahalanya standar. Dalam sebuah hadis pahalanya besar, pahalanya besar setiap hari itu. Hadis Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu berlipat 10, ya, berlipat 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu sudah dapat 3, dan 3 berbanding 10. Itu di hari-hari biasa. Maka di hari Arafah dia menjadi lebih istimewa. Kemudian hadirin hadir rahimakumullah, di antaranya juga adalah salat duha semampunya. Ya, silahkan dari 2 rakaat sampai semampunya kita laksanakan salat duha. Bisa sampai 8 rakaat, ya silahkanlah kita melaksanakan ibadah salat duha ini, karena salat duha ini pahalanya sangat besar, ya. Maka kita perlu sekali untuk membiasakan diri, tetapi ketika kita lakukan di hari istimewa, di hari Arafah ini, maka salat duha kita menjadi salat yang terbaik, salat yang istimewa. Kemudian ada zikir khusus
ya di hari Arafah, tidak hanya untuk orang yang di sana, ini terutama juga orang yang sedang wukuf, itu paling bagus. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan, aku dan semua nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita udah hafal ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini adalah ungkapan kalimat tauhid. Ya, pernyataan kita ternyata ini adalah ucapan terbaik di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah selain Allah, dialah yang esa, tidak ada sekutu untuknya. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan ini. Walahul hamdu, untuknya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wah, ini ungkapan zikir yang sangat istimewa. Ini perbanyak ya, kita perbanyak di hari Arafah ini untuk kita ucapkan. Ternyata Nabi dan seluruh Nabi, ya, Nabi Muhammad dan seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad ternyata mengucapkan itu di hari Arafah. Nah, ini insya Allah doa yang sangat luar biasa kita perlu amalkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, hal lain yang kita juga perlu perhatikan adalah jauhi ghibah dan maksiat. Ya, jauhi ghibah dan maksiat lainnya. Kenapa? Kita puasa besok insya Allah, dan puasa itu diantara yang bikin dia rusak itu adalah ghibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu benteng. Dan Rasul menyatakan malam yakhrikha, sepanjang tidak dilobangi. Sepanjang tidak dilobangi. Kemudian dalam tambahan ya, riwayat Ad-Darimi yakni bil ghibah, sepanjang tidak dilobangi dengan ghibah, tidak dirusak dengan ghibah, dia akan menjadi benteng kita dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kita hindari, sebenarnya bukan hanya di hari Arafah saat kita puasa, di kapanpun waktunya. Ghibah itu adalah dosa besar, ringan di mulut mengucapkannya, bahkan mungkin ada orang yang menikmati melakukannya itu ya, karena membicarakan orang lain, tapi itu dosa besar. Tapi di hari Arafah harus kita hindarkan lebih-lebih lagi tentang hal ini. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian perbanyak doa, ya. Perbanyak doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, mungkin kita agak jauh dari mereka, untuk teman-teman kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang meninggal, banyakkan doa besok hari. Dalam sebuah hadis ya, kalau kita apalagi teman-teman tidak bersama dengan keluarga pada hari ini, itu ada yang istimewa dari doa yang begini. An Abi Darda annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimisl. Tidak ada dari seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya ya di kondisi pada saat saudaranya nggak tahu, dalam keadaan saudara nggak tahu, illa qalal malak, kecuali malaikat akan mengatakan
walaka bimisl, dan kamu akan mendapatkan seperti doa kamu untuk saudaramu. Jadi itu dan dikatakan dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Muslim, bahwa da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Ya. Doa seorang saudara muslim untuk saudaranya yang lain pada saat dia tidak mengetahui doa itu diperuntukkan buat dia, ya, maka doa itu adalah mustajab. Kemudian malaikat mendekati orang tersebut, ya, lalu setiap dia berdoa untuk saudaranya, malaikat itu mengatakan amin walaka bimisl, untukmu juga akan mendapatkan doa seperti yang kau ungkapkan untuk saudaramu. Nah, karena hari ini, besok ini adalah hari spesial, maka kita isilah dengan berbagai macam doa, dan doa terbaik adalah doa yang maksur, ya, doa yang diajarkan dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, meskipun doa-doa umum dengan bahasa kita pun insya Allah Allah Maha Tahu, dan insya Allah dengan kesungguhan Allah akan berikan qabul insya Allah. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, agenda penting juga adalah besok, ya, khusus untuk hari Arafah, adalah memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Dari hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi, ya, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajris sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan bagi orang yang berpuasa makanan untuk berbuka, maka pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa itu, dan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, ini penting sekali untuk kita agendakan, ya. Apakah kita saling tukar-tukaran atau kita berikan kepada anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu. Itu penting sekali, ya, untuk kita agendakan. Ya, kalau bapak-bapak mau langsung kirim juga nggak apa-apa, ya. Kami punya pesantren, ya, Labbaik, mereka sedang belajar menghafal Al-Quran. Kalau ada yang tertarik untuk ngasih makanan, bisa, ya, untuk memberikan makanan untuk mereka berbuka di keesokan harinya. Ya, silahkan saja yang ingin dan berminat untuk memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, pahalanya sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadir rahimakumullah, saya kira itu agenda-agenda penting sekali untuk kita laksanakan di keesokan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sebesar-besarnya peluang satu hari ini untuk kita isi dengan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dosa-dosa kita di tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari maksiat di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah terima berbagai amalan yang kita sudah agendakan insyaallah di keesokan harinya. Mudah-mudahan Allah terima niat baik dan azam kita ini, dan diterima amal-amal kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.